Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hujan yang bermanfaat, yang mana dalam kondisi yang serba terbatas ini tidak menghalangi kita untuk bermujalasah dalam rangka menuntut ilmu. Semoga hadis yang biasa kita hafal menjadi motivasi kita agar senantiasa istiqomah, komitmen untuk mendatangi majelis ilmu bagaimanapun keadaannya, walaupun beberapa halangan menghalangi kita selain sakit dan udzur yang syar'i yang lain. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan seutama-utama menempuh jalan adalah dengan menghadiri majelis ilmu, walaupun tidak menafikan tata cara menempuh ilmu yang lain, semisal menghafal, mendengarkan audio melalui YouTube dan lain-lain, itu juga termasuk menuntut ilmu, tapi keutamanya tentu tidak seperti yang kita tempuh ketika kita berjalan keluar rumah dan mendatangi majelis-majelis zikir. Pada pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah telah menyelesaikan hadis pertama, yaitu hadis dari Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagai informasi tambahan bahwa beliau adalah salah satu sahabat yang terkenal, yang mana beliau lahir pada tahun 40 sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada 40 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hal itu kurang lebih bertepatan dengan tahun 586 Masehi. Tahun 586 Masehi. Dan beliau wafat tahun 23 Hijriah atau 23 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Tahun 23 Hijriah atau kurang lebih bertepatan dengan tahun 644 Masehi. Jadi apabila kita hitung menurut penanggalan Hijriah,
beliau berusia sekitar 63 tahun. Tetapi apabila dihitung menurut penanggalan Masehi, usia beliau adalah 58 tahun. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di Makkah, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yang nama lain beliau atau kunyah dia adalah Abu Jahal. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu diantara salah satu keutamaan atau manaqib Umar bin Al-Khattab. Kemudian saya sebutkan di sini akhir dari pembahasan hadis pertama, yaitu faidah Dzakar bin Rajab anna al-amala li ghairillahi ala aqsam. Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya amal untuk selain Allah ada beberapa pembagian. Fataratan yakunu riya'an mahdon la yuqsadu bihi siwa mura'atil makhluqin. Terkadang amal tersebut dalam keadaan riya yang murni dan tidak dimaksudkan dengannya melainkan perhatian makhluk, perhatian manusia dalam hal ini, litahsili gharadid dunyawi, untuk memperoleh tujuan duniawi. Wa hadza la yakadu yasduru an mu'minin, dan ini hampir tidak terjadi pada seorang mukmin. Hampir tidak terjadi pada seorang mukmin. Jadi yang riyaknya murni, melainkan orang yang mungkin terkena sifat nifaq. Adapun orang yang mukmin dan mungkin dia terkena mau ngasih sakel. Oke. Halaman 19, Pak. Monggo. Di bagian faidah. Halaman 19. Beda ya. Oh iya sih, beda cetakan. Saya lupa, Anda pikir sama dengannya di situ. Jadi sebelum hadis kedua, itu akhir dari fawaid, di situ ada faidah. Sudah ketemu Pak Mahfud? Iya, mungkin beda ya. Di sini 19. 17 ya. Sebelum hadis kedua. Ya, monggo disiapkan pensil atau pulpennya. Oke. Kata Syekh Abdul bin Abdurrahman Al-Bassam, dzakara Ibnu Rajab annal amala li ghairillahi ala qasam. Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya amal untuk selain Allah ada beberapa pembagian. Fataratan yakunu riya'an mahdhan, dan terkadang pada amal tersebut, entah dia dari seorang mukmin atau seorang yang terkena nifaq, itu ada riya yang murni. La yuqsadu bihi siwa mura'atil makhluqin. Tidak diniatkan dengannya melainkan bentuk perhatian, mengharapkan perhatian dari makhluk si Allah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia mengharapkan perhatian makhluk? Litahsili ghardi dunyawi, untuk memperoleh atau mendapatkan tujuan duniawi, apakah harta, jabatan, wanita, dan lain sebagainya. Lalu dikomentari oleh beliau, oleh Syekh Abdullah, wa hadza la yakadu yasduru an mu'minin,
Hal ini hampir tidak terjadi pada atau tidak timbul sikap riya yang murni ini dari dada-dada seorang mukmin. Ya, walaupun seorang mukmin tidak menafikan dirinya terkena sikap nifak amali, ya, semisal bohong, ingkar janji dan lain sebagainya. Tetapi bukan keluar dari dada seorang mukmin. Tetapi apabila dia sudah terkena sikap atau sifat nifak i'tiqadi yang benci terhadap ajaran Islam, maka mungkin terjadi riya murni ini. Wala syakka fi annahu yuhbitul amala, dan tidak diragukan annahu ay huni domirnya atau kata gantinya ini kembali kepada riya murni, bahwasanya riya murni ini akan menghapuskan amal, maksudnya menghapuskan pahala amal. Wa anna sahibahu yastahiqqul maqta minallahi wal 'uqubata, dan bahwasanya pelaku riya murni ini berhak mendapatkan murka Allah dan azabnya. Ini pembagian amal yang ditujukan untuk selain Allah pada pembagian pertama. Lalu pada pembagian yang kedua, wa taratan yakunul amalu lillahi wa yusyarikuhu riya'u, dan terkadang amal itu terbagi, ya, tergabung dalam amal tersebut ada riya dan ada niat lillah, tercampur pada satu jenis amal, tetapi niatnya itu bergabung di dalamnya antara lillahi ta'ala dan riya. Wa in syarakahu, dan apabila amal tersebut tercampur oleh riya sejak awal min aslihi, fa innan nususa as-sahihata tadullu ala butlanihi, maka nas-nas yang sahih dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa amalnya itu batal, tertolak. Wa in kana aslal amali lillah, namun apabila awal dia beramal, misalnya sholat, dia pertama takbiratul ihram sudah lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, summa qara'a alaihi niyatul riya'i, qara'a itu dimana datang. Lalu ketika di tengah-tengah amal niat riya itu mendatanginya, ya, misalnya sedang ruku, tahu-tahu ada mertuanya salat di sampingnya, lalu dia tercelup oleh sikap riya misalnya. Wadafa'ahu sahibuhu, namun orang yang memiliki amal tersebut berusaha menolaknya. Fa inna dzalika, maka hal tersebut la yadurruhu bi ghairi khilaf, maka ketika dia berusaha menolaknya, berusaha menolak perasaan riya tersebut dengan berusaha ikhlas kembali, membersihkan hatinya dari anasir-anasir yang merusak niatnya, maka datangnya riya itu tidak membahayakan amalnya tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u, ya, jadi apabila ada dal sukun bertemu hamzah wasal, maka dalnya itu disukun apa? Dikasrahkan. Bukan waqad ikhtalafa, tetapi waqad ikhtalafa. Ini di antara kaidah imla. Apabila ada dua sukun iltiqaq sakinatain, maka huruf sahihnya itu dihidupkan dengan kasrah di antaranya. Waqad ikhtalafa al-ulama'u
minas salafi fi istirsali fi riya'it tariq. Dan para ulama telah berselisih pendapat, para ulama di kalangan salaf, mengenai istirsal di dalam riya yang datang. Maksudnya istirsal itu yaitu orang tersebut tidak berusaha menghalau riyaknya. Orang tersebut tidak berusaha menghalau riya yang mendatanginya. Hal yuhbitul amala aw la yadurru fa'ilahu. Apakah menghapuskan pahala amalnya ataukah tidak membahayakan pelakunya. Wa yujaza ala asli niyatihi, dan diberi pahala sebagaimana dasar awal kali dia berniat, yaitu lillahi ta'ala. Ini yang menjadi mahal niza atau titik tengkar di sini adalah ketika awal kali dia beramal, misalnya sholat, dia lillah. Lalu di tengah-tengah amalnya sebelum selesai, dia tercampur atau terkotori oleh niat riya. Apakah setelah selesai beramal dia mendapatkan pahala ataukah rusak amalnya atau ditolak amalnya karena tercampur riya dan tidak berusaha dia halau, tidak berusaha dia hilangkan. Tentu apabila kita berhati-hati untuk kita mengambil pendapat yang menyatakan bahwasanya amalnya rusak karena dia tidak berusaha menghalau riya yang menghampiri hatinya. Baik, kita masuk kepada hadis kedua. Al-haditsus tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tata cara menerjemahkannya mengikuti SPOK ya. Kalau ustaz-ustaz yang lain kan berkata Rasulullah gitu, berkata Umar bin, saya menyebutkan subjeknya dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi mengikuti tata cara bahasa Indonesia. Ini ada yang mengkritik soalnya pas saya kuliah oleh dosen bahasa Indonesia. Tata cara menerjemahkannya kebanyakan ustadz itu keliru. Mengikuti letter bahasa Arabnya. Harusnya dikontekkan ke dalam bahasa Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 135 dan 6954. Hal ini sebagaimana pada mukadimah dahulu bahwasanya terkadang Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan hadis yang tidak sesuai dengan syarat beliau. Padahal syarat beliau adalah menggabungkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada hadis ini hanya disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan tidak disebutkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini salah satu contoh kasus bahwasanya pada hadis kedua ini tidak sesuai dengan syarat yang disebutkan sendiri oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi pada mukadimah beliau. Baik, sebelum kita memasuki bagian gharibul hadis, kita bahas sedikit tentang Abu Hurairah. Dan ini nama beliau itu banyak diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang paling masyhur adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Mungkin ini sebagai tambahan faedah saja. Kalau antum catat mungkin terlalu banyak ya. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Abdurrahman bin Ghanam. Abdurrahman bin Ghanam.
Antum catat nama depannya saja Abdurrahman gitu ya. Karena nanti beda-beda belakangnya. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Abdullah bin Aqid. Abdullah ibni Aqid. Dan ada yang mengatakan nama beliau adalah Abdullah bin Amir. Jadi selain ada yang mengatakan Abdurrahman, ada yang mengatakan Abdullah. Dan ada pula yang menyatakan nama beliau adalah Abdullah bin Amr. Ini Abdullah saja sudah 3 khilaf ya, di kalangan mu'arrikh, di kalangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan nama beliau Sikin ibni Wadmah. Sikin ya kayak pisau ya, Sikin ibni Wadmah. Dan ini juga ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Sikin bin Hani. Ada yang mengatakan namanya Sikin bin Mil. Ada 3 khilaf. Oh, ada 4 ya. Ada juga yang mengatakan Sikin bin Sakhar. Ini berarti tadi ketemu di bapaknya Sakhar ya. Ada 3 khilaf. Pertama Abdurrahman, yang kedua Abdullah, yang ketiga Sikin. Khilaf keempat adalah Amir bin Abdul Syams. Amir bin Abdul Syams, hamba matahari. Dan ini pun ada khilaf yang lain, yaitu Amir bin Umairah atau Amirah. Dan banyak sekali, apabila kita sebutkan banyak sekali. Ini hanya contoh perbedaan pendapat di kalangan ahli tarikh. Nama beliau itu tidak ditetapkan dengan satu nama, tetapi yang paling sering disebutkan adalah nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Beliau lahir pada 21 tahun sebelum hijrah. 21 qabla al-hijrah. 21 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 59 Hijriah. Jadi apabila dihitung kurang lebih ada 70 tahun menurut penanggalan Hijriah. Dan beliau wafat di Wadi Al-Aqiq di kota Madinah. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau adalah Allahumma habib ubaidaka, Allahumma habib ubaidaka hada wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, cintailah hambamu ini, ya, Ubaid itu isim tasghir dari Abdullah, hamba kecilmu ini dan ibunya digolongkan kepada hamba-hambamu yang mukmin. Wa habib ilaihim al-mu'minin, dan jadikanlah orang-orang beriman mencintai mereka. Sehingga kita dapati bahwasanya Abu Hurairah termasuk kalangan kaum mukminin yang dicintai oleh umat Islam. Ya, walaupun di sana ada para pengkritik Abu Hurairah disebabkan beliau masuk Islam di akhir-akhir wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal itu tidak mengurangi kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masuk pada gharibul hadis, lafaz-lafaz hadis yang dianggap asing di kalangan masyarakat. La yaqbalullahu bi sighatin nafyi. La yaqbalullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ini dengan sighah. Bahasa Indonesia sighah itu apa? Ada yang tahu, Pak Agus? Sighah itu dengan bentuk ya, atau wazan bahasa kita. Dengan bentuk penafian, penyangkalan. Allah tidak menerima. Wa huwa ablaghu minan nahyi, dan ini lebih kuat dari bentuk pelarangan. Jadi apabila lafadznya janganlah kalian sholat dalam keadaan berhadas, ini menurut bentuk bahasa Arab itu lebih tidak terlalu kuat. Tetapi ketika disebutkan dalam bentuk penyangkalan, Allah tidak menerima, maka itu lebih kuat bentuknya.
Ini alasannya, li'annahu yatadhammanun nahya. Karena bentuk nafi, ya, ini faedah bahasa yang sifatnya negatif, Allah tidak, gitu kan. Itu tergantung ada pelarangan di dalamnya. Wa ziyadatu nafyin haqiqatus syai'. Dan tambahan dari pelarangan, yaitu ada tambahan dan tambahan dari penyangkalan, yaitu ada sisi pelarangan di dalamnya itu sekuat-kuat dari hal yang dilarang. Ini mungkin kalau kita bahas tentunya agak jauh ya, kalau tidak terbiasa membahas secara bahasa atau secara nahwu. Yang kedua, ahdatsa ai hasala minhul hadatsu, yaitu orang yang terkena hadas. Wa huwa al-khariju min ahadis sabilaini aw ghairihi, yaitu apa yang keluar dari salah satu jalan. Sabilain imma min dubur wa imma min qubul, dari jalan depan ataupun dari jalan belakang, atau selain dari keduanya dari pembatal-pembatal wudu, misal tidur itu tidak kita pastikan keluar sesuatu, kentut atau kencing, tetapi termasuk pembatal wudu. Kemudian di dalam pendapat Hambali, yaitu makan daging unta, itu juga termasuk pembatal wudu walaupun tidak keluar dari min ahadil sabilain. Fil asli al-hadatsu al-idza. Dan dalam bahasa Arab al-hadas maknanya adalah al-idza, yang rusak, sesuatu yang rusak. Kemudian yang ketiga, al-hadatsu wasfun hukmiyun muqaddarun qiyamuhu bil aqda yamna'u wujuduhu min sihhatil ibadati al-masyruti laha taharah, yaitu sifat secara hukum yang diperkirakan ada pada anggota-anggota tubuh. Sifat hukum yang diperkirakan ada pada anggota wudu. Yamna'u wujuduhu, keberadaan hadas ini menghalangi min sihatil ibadah, dari sahnya suatu ibadah, yaitu salat. Al-masyruti laha tahar, yang disyaratkan harus bersih. Bersih di sini maksudnya bersih dari minal hadatsain, hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian kita masuk sebelum kita masuk ke al-ma'na al-jamali, ada faidah bahwasanya Abu Hurairah adalah salah satu dari al-mukthirina fil hadis. Beliau adalah salah satu di antara orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau adalah orang yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Yang notabene beliau masuk Islam kurang lebih 3 tahun sebelum wafatnya Nabi. Namun karena kemiskinan beliau, sehingga beliau banyak tinggal di Masjid Nabawi, sehingga beliau banyak menuntut ilmu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianugerahkan hafalan yang kuat. Walaupun tidak kita nafikan bahwasanya beliau juga belajar dari kalangan para sahabat. Beliau juga belajar dari kalangan para sahabat tanpa menyebut nama sahabat tersebut, dan itu tidak mengurangi kevalitan sebuah hadis. Beliau meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis. Beliau meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis. Dan insyaallah al-mukthirina fil hadis berikutnya insyaallah kita bahas
ketika kita menjumpai nama-nama mereka. Di antaranya adalah Abdul bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdul bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri insyaallah taala. Ya, mohon diingatkan apabila kita baru berjumpa dengan nama-nama mereka di awal-awal pembahasan kitab Umdatul Ahkam ini, untuk kita bahas berapa jumlah hadis yang para ulama riwayatkan dari mereka insyaallah taala. Pada hadis kedua ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman, Asy-Syari'ul Hakim arsyada man arada as-salata an la yadkhula fiha illa ala halin hasanatin wa hay'atin jamilatin. Asy-Syari' al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan Islam, dan dia adalah Maha bijaksana, memberikan petunjuk, bimbingan bagi orang yang ingin melaksanakan salat agar tidak memasuki salat tersebut melainkan dalam keadaan yang baik. Li'annaha as-silatul wasiqah, li'annaha al-wasilatul wasiqah bainar rabbi wa 'abdihi. Karena salat adalah penghubung yang paling kuat yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Wa hiya tariqu ila munajatihi. Dan salat termasuk jalur atau metode untuk bermunajat. Bermunajat artinya berbisik. Berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza amarahu bil wudu'i wat taharati fiha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berwudu dan bersih pada saat salat. Wa akhbarahu annaha mardudatun ghairu maqbulatin bi ghairi dzalik. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan, mengkhabarkan kepada hambanya bahwa salat itu tertolak, tidak diterima tanpa adanya wudu, atau taharah. Apa yang dapat kita petik dari hadis ini, hadis kedua ini? Yang pertama adalah anna salatal muhditsi la tuqbalu hatta yatatahhara minal hadatsaini al-akbari wal asghar. Bahwasanya salatnya orang yang berhadas tidak diterima sampai dia bebersih, melakukan taharah dari dua hadas. Hadas besar yang taharahnya itu dengan mandi, dan hadas asghar yang cara bebersihnya dengan wudu. Hadas besar misalnya keluar mani ketika mimpi atau berjima, kemudian bersih dari haid atau bersih dari nifas. Ya, bukan berarti hadas akbar itu BAB ya, buang air besar. Itu anak-anak di kelas itu ketika ditanya apa contoh hadas besar, buang air besar. Ini masya Allah, karena ada kata-kata besarnya, jadi contoh hadas akbar buang air besar. Padahal buang air besar adalah termasuk hadas kecil yang cukup dengan wudhu ketika kita selesai istinja. Kemudian yang kedua, annal hadasa naqidun lil wudu. Bahwasanya hadas itu termasuk pembatal wudu. Wa mubtilun lis-shalah. Wa mubtilun lis-salati. Dan pembatal salat in kana fiha, apabila hadas tersebut terjadi ketika seseorang sedang salat. Yang ketiga, annal al-muradu
bi'adamil qabuli huna, yang dimaksud dengan tidak diterima di sini yaitu adamu sihhatis shalah wa adamu ijza'iha. Maksudnya adalah salatnya tidak sah dan tidak ada pahala padanya. Karena barangkali di sana ada pengertian adamul qabul, tidak diterima, yaitu dari sisi pengertian adamul ijza, tidak diberi pahala. Semisal sholat seseorang yang memakai baju dari hasil mencuri, sholatnya sah, tapi sholatnya tidak diterima, tidak berpahala maksudnya. Karena apa? Dia memakai penutup auratnya dengan cara yang tidak halal. Ini contoh dari adamul qabul bermakna adamul ijza, tidak mendapatkan pahala. Namun apabila seseorang tidak wudhu, maka tidak diterima dari sisi adamus sihhah, tidak sah sholatnya. Karena wudhu termasuk salah satu syarat sah sholat. Kemudian faedah yang keempat, al-hadisu yadullu ala anna at-taharata syaratun li sihhatis shalah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya taharah adalah salah satu syarat sahnya salat. Kemudian kita masuk pada hadis ketiga. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abu Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridai mereka. Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 60, 96 dan 163 dan Muslim pada nomor 241. Susah? Sama Pak. Kita tutup sejenak. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali bahasan hadis ketiga. Kita sedikit mengulik biografi ringkas dari Abdullah bin Amr bin al-As, yang mana beliau lahir pada tahun 27 sebelum hijrah. Tahun 27 sebelum hijrah dan wafat tahun 65 Hijriah. Jadi umur beliau sekitar 102 tahun. Sahih? 65, 25, 80. 92. Menurut penanggalan Hijriah. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islam sebelum ayahnya, yaitu sebelum Amr bin al-As. Ini diantara salah satu keutamaan Abdullah bin Amr bin al-As, bahwasanya beliau masuk Islam sebelum ayahnya. Wa huwa akbaru abnaihi, dan beliau termasuk anak tertua dari Amr bin al-As. Adapun Abu Hurairah tadi telah kita sebutkan di awal,
Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah salah satu ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, yang mana beliau lahir pada tahun 19 sebelum hijrah. Jadi beliau lebih muda dari Abdullah bin Amr. Dan wafat pada tahun 58 Hijriah. Wafat pada tahun 58 Hijriah. Sehingga umur Aisyah radhiyallahu anha kurang lebih berapa? 77. Sahih? 77 tahun dan lebih muda dari Abdullah bin Amr. Maksudnya lebih pendek usia beliau. Kita masuk kepada bagian gharibul hadis. Yang pertama adalah al-wail. Al-wail adalah al-adabu wal halak. Siksa dan kebinasaan. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya wail adalah salah satu jurang di neraka. Tetapi ini belum dinyatakan valid di kalangan para ulama ahli hadis, walaupun kita dapati beberapa di antara keterangan tersebut dalam kitab-kitab tafsir. Jadi kita maknai al-wail sebagaimana asal katanya, itu kecelakaan atau kebinasaan. Wal wailu masdaru la fi'la lahu min lafdhihi. Wail adalah kata dasar yang tidak memiliki kata kerja. Tidak ada wala, ya wilu, itu tidak ada, tetapi dia kata benda atau isim. Kemudian yang kedua, al-aqab. Al-aqab jamak atau kata plural dari aqbin, jam'u aqbin. Wa huwa muakhirul qadam. Itu bagian kaki yang di belakang. Kalau bahasa kita tumit ya. Atau bahasa Jawanya ada nggak? Kalau tumit bahasa Jawanya apa Pak? Hafid. Tungkak ya. Lalen aku sering. Walaupun sering keceplosan bahasa Jawa, tapi udah sering nggak pakai bahasa Jawa sampai lupa tungkak ya. Wal muradu ashabuha, yang dimaksud dalam hadis ini wailul lil aqab, itu adalah orang yang memiliki tumit tersebut yang dinyatakan celaka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelaku atau pemilik tumit tersebut. Wa alfil aqab lil ahdi. Saya cari kata-kata ahdi itu yang tepat pada kata ini maksudnya apa? Banyak yang enggak ini, ada janji, tetapi kayaknya yang lebih tepat itu pesan Nabi atau wasiat. Yaitu al-aqabul lati la yanaluhal ma, yaitu tumit yang tidak terkena air, terutama terkena air wudhu. Wa bihadza yastaqimul wa'id, dan dengan sebab itu, ya dengan sebab tidak terkena air, maka tegaklah ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia celaka karena terkena neraka, terkena jilatan api neraka. Kemudian beliau, ya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah taala menyatakan, yuhadirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi peringatan minat tahawuni bi amril wudu wa taqsiri fihi, dari sikap meremehkan terhadap urusan wudu atau perkara wudu dan bermudah-mudahan di dalamnya. Wa yahussu 'alal i'tina'i bi itmamihi, dan beliau memotivasi agar orang yang berwudu itu memperhatikan wudunya untuk disempurnakan. Walamma kana
muakhir rijli ghaliban la yasilu ilaihi ma'ul wudu, dan tatkala bagian kaki yang belakang secara umum tidak terkena air wudu, fayakunul khalala fit taharati was salati minhu, maka dengan sebab tersebut menjadi rusaklah wudunya dan sholatnya sekaligus. Ketika wudunya tidak sah, maka salat seseorang pun tidak sah. Hal ini sebagaimana cerita Nabi SAW ketika melewati dua kubur. La yu'adzabani min kabira, kata Nabi. Keduanya tidak diazab karena sebab hal yang besar, bukan karena sebab dosa besar, bukan, tetapi karena sebab yang tidak dianggap besar di kalangan kalian, diremehkan, menetahawun. Yang pertama apa? Seseorang yang tidak bersih ketika beristinja. Ada sebagian air kencing yang menetes di kainnya dan dia tidak berusaha mencucinya, sehingga apa? Wudunya tidak sah dan salatnya pun tidak sah. Dan yang kedua adalah orang yang namimah, orang yang kesana kemari mengadu domba di kalangan manusia. Tentunya itu dosa besar karena diancam dengan azab. Yang pertama tidak bagus dalam beristinja, dan yang kedua adalah namimah. Tetapi banyak di kalangan manusia, nasallallahu salamata wal afiyah, tidak menjaga diri dari dua hal tersebut. Akhbara anna al-'adzaba munsabbun 'alaihi wa 'ala sahibihi al-mutahawwin fi taharatihi syar'iyyah. Dan beliau mengabarkan atau memberitakan bahwasanya azab itu akan mengenai tumit tersebut dan pelakunya yang meremehkan diri dalam masalah taharat yang syar'i, yaitu wudu. Jadi tidak hanya azab mengenai tumit saja, tetapi tentunya mengenai pelakunya. Ini disebutkan sebagian itu karena tumitlah yang menjadi sebab dia terkena azab neraka, na'udzubillah. Jadi ini bukan pembatasan. Wailul lil aqab itu bukan pembatasan, bahwasanya yang terkena azab neraka hanya tumit semata, tetapi juga pelakunya. Lalu kita masuk kepada beberapa faedah dari hadis ini. Ma yukhadhu minal hadis, kata beliau, wujubul ihtina'i bi a'dha'il wudu. Wajib memperhatikan anggota wudu yang kita berwudu dengannya. Wa 'adamul ikhlali bi syai'in minha. Dan tidak meremehkan yang membuat wudu kita itu tidak sah atau rusak. Wa qad nassal hadisu 'alal qadamaini wa baqiyatul a'dha'i maqisatun 'alaihima. Dan hadis ini menaskan bahwasanya atau menyebutkan bahwasanya dua tumit dan anggota wudu yang lain dikiaskan, dianalogikan dengan dua tumit tersebut. Jadi apabila kita berwudu lalu siku kita tidak terkena air wudu, itu juga sama, diancam dengan neraka. Jadi bukan hanya tumit kita yang diancam dengan neraka ketika tidak terkena basuhan air wudu, ataupun wajah kita ketika misalnya anak-anak wudunya begini, tidak diusap ke samping. Jadi yang terkena hanya bagian depan sini. Maka di sini masih kering. Dan ini juga cekoman mata biasanya kalau nggak diusap gini masih kering juga. Jadi kita harus waspada ketika wudu agar mengusap bagian wajah dari tumbuhnya rambut sampai
bagian janggut sini. Pertemuan antara dagu dengan kulit muka di sini. Jadi jangan sebatas gini doang, tetapi dialirkan air wudhu tersebut sampai mengenai rambut di bagian samping. Dan bagian samping juga sampai mengenai anak telinga sini, sampai sini. Jadi kita pastikan sehingga sebelum kita beranjak dari wudhu sudah kita pastikan bahwasanya wajah kita telah basah dengan air wudhu. Tentunya dengan basuhan 3 kali, ya, dengan sampai lebih karena kita bersungguh-sungguh sampai mengulangnya 5 kali dan seterusnya, maka itu tidak diperkenankan. Ma'a wujudi nususin laha, bersama adanya nas-nas tentang anggota-anggota wudhu tersebut, ya, yang apabila tidak terkena air wudhu maka dicakupkan kepada hadis ini, terkena ancaman neraka. Kemudian yang kedua, al-wa'idu syadidu lil mukhilli fi wudu'ihi, ancaman yang keras terhadap orang yang rusak wudhunya, terhadap orang yang rusak wudhunya. Ini bukan sekedar tidak sempurna, tetapi tidak sah apabila ada anggota wudhu yang tidak terkena air wudhu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf apabila ada yang ketinggalan bisa disampaikan ya, biar nggak ketinggalan terlalu jauh. Apabila ingin memberi harokat ya. Annal wajiba fir rijlaini al-ghuslu fil wudhu. Bahwasanya wajib pada 2 kaki fir rijlain al-ghuslu, yaitu membasuh di dalam wudhu. Wa huwa ma tadafarat alaihi adillatu as-sahihatu. Karena berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang terkumpul tentang wajibnya membasuh membasuh 2 kaki. Wa ijma'ul ummah, dan berdasarkan kesepakatan umat ya, kesepakatan ulama. Khilafan li syududi Syiah, berbeda dengan pendapat Syiah yang syadz, yang nyeleneh. Alladzina khalafu bihi jamaahiral ummah, yang mereka orang-orang Syiah menyelisihi jumhur umat Islam, yaitu mereka mengatakan bahwasanya anggota kaki cukup diusap. Sehingga apabila kita dapati orang-orang Syiah membaca ayat Al-Maidah ayat ke-6 kalau tidak salah, waghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dikasrahkan karena diatofkan ke wamsahu bi ru'usikum, di situ harusnya untuk ru'us saja, untuk kepala, dan usaplah kepala kalian. Tetapi orang-orang Syiah membaca arjulik, kalau bahasa kita arjulakum di mushaf kita, tetapi orang-orang Syiah membacanya dengan kasroh karena diatofkan ke mengusap kepala. Dan itu tidak ada asal-usulnya dari umat Islam. Jadi mereka ketika wudhu hanya mengusap kaki, bukan membasuh. Bedanya mengusap dengan membasuh, kalau membasuh dengan mengalirkan air wudhu kita, tidak membuangnya. Berbeda ketika kita mengusap kepala, bukan dibiur gitu, bukan anak-anak gitu. Tetapi dibuang dulu lalu kita usapkan. Nah, orang Syiah itu juga memperlakukan hal yang sama untuk kedua kaki mereka. Dia ditadah dari air wudhu lalu dibuang baru diusapkan. Ini kaifiyah wudhunya orang Syiah. Wa khalafu bihil ahadits ats-tsabitah fi fi'lihi wa ta'limihi lis-sahabati iyyah. Dan orang-orang Syiah menyelisihi hadis-hadis yang sabit, yang valid dari perbuatan Nabi SAW
yang mana beliau adalah membasuh kedua kaki beliau yang mulia dan pengajaran beliau kepada para sahabatnya. Ya. Mereka berusaha ngotot dengan cara baca Al-Quran mereka sendiri, tidak mau mengikuti asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama khalaful qiyas al-mustaqima min anna al-ghusla lirijlaini aula wa anqa min al-mashi. Sebagaimana mereka menyelisihi kias yang benar bahwasanya membasuh kedua kaki itu lebih utama dan lebih bersih daripada mengusapnya. Wa fahuwa ashaddu munasabatan wa aqraba ila al-ma'na wa aqrabu ila al-ma'na. Dan ini lebih cocok kepada makna yang tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Mungkin sampai di sini kajian kita, tidak kita bahas hadis ke-4 karena di sini cukup panjang pembahasannya, ada ikhtilaful ulama, sehingga kita cukupkan sampai hadis ke-3 terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam ini di kesempatan mendatang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah-salah kata, itu semata-mata datangnya dari kelemahan saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri apa yang keliru tersebut, dan saya memohon ampun kepadanya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.